Kami percaya karena kami ada di dalam Yesus Kristus, kami akan menang. Dan kami melawan apapun kuasa kegelapan. Kami percaya ada otoritas Allah dalam setiap pribadi kami. Dan kami percaya kami tampil sebagai pemenang. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami pada saat ini. Sehingga dalam pemberitaan firman-Mu setiap kami dilawat oleh Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami secara online pada saat ini, Tuhan juga lawat mereka sehingga mereka dipulihkan, bahkan mereka dikuatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam surah Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah berpihak bersama dengan kita, kalau kita berada di posisi Allah, saya sangat percaya kita akan bisa melawan apapun intimidasi dari setan. Bahkan dalam bentuk apapun intimidasi yang dia kerjakan kepada kita. Mungkin dia menakut-nakuti kita. Oh, jangan sering membaca Alkitab. Nanti kalau kamu sering membaca Alkitab, dipikir sudah menjadi orang yang terkudus di dunia ini. Dia menakuti kita buat apa sih kalau hidup dalam kekudusan? Kalau hidup dalam kekudusan dia mengintimidasi kita. Oh, nanti kalau kamu terus hidup dalam kekudusan, nanti orang berkata sama kamu tidak gaul. Ya. Nanti kalau ada mesbah keluarga, orang berkata nanti sama kamu, oh nanti keluargamu terus diberkati Tuhan. Itulah cara setan untuk mengintimidasi kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya saya baca satu ayat lagi di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Di sini saudaraku dikasih Tuhan, kita harus memberikan perlawanan yang luar biasa buat iblis. Mungkin kita berkata, apa perlawanan yang saya perlu kerjakan? Mungkin kita berkata, apakah saya harus terus berkata begini sama dia? Enggak, saudaraku dikasih Tuhan. Karena kita memberikan perlawanan itu adalah dengan kuasa Tuhan. Kita memberikan perlawanan itu dengan otoritas Tuhan. Kita memberikan perlawanan itu dengan doa dan puasa. Kita memberikan perlawanan itu kepada setan apa dengan firman Allah. Kita memberikan perlawanan itu kepada setan adalah dengan cara kita hidup di dalam kekudusan. Sehingga dia tidak bisa mengintimidasi kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya saya memberikan judul khotbah saya pada saat ini adalah melawan intimidasi setan. Katakan bersama dengan saya, melawan intimidasi setan. Kita harus berani melawan intimidasi setan. Kenapa? Karena tujuan setan untuk menghancurkan kita adalah supaya orang percaya tidak dekat kepada Tuhan dan masuk neraka. Sekali lagi, ya, tujuan setan mengintimidasi kita adalah supaya orang percaya jauh dari Tuhan dan masuk neraka. Dia intimidasi. Mungkin kita berkata hari ini, saya sudah pelayanan Pak Pendeta, saya sudah melakukan ini, saya sangat percaya hal itu. Tetapi apakah masih enggak kita diintimidasi oleh setan? Apakah masih enggak kita berkata sama Tuhan, Tuhan saya sudah begini. Mungkin kalau kita tengking setan dalam nama Yesus, pergi. Setan juga enggak pernah pergi. Dia berkata, siapa lu? Jangan seperti anak-anak sekewa, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika mereka mengusir setan, dia berkata, siapa kamu? Saya kenal ini, saya kenal ini. Kenapa? Karena kita memberikan perlawanan kepadanya, bukan dengan kuasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah,
bagaimana caranya melawan intimidasi setan? Nah, ada caranya saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kewaspadaan yang penuh. Katakan bersama dengan saya, memiliki kewaspadaan yang penuh. Berarti kalau kita mau melawan intimidasi setan dalam hidup kita, kita harus waspada yang penuh. Berarti waspada yang penuh di sini bukan hanya 1 jam, bukan hanya 2 jam, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun, tetapi sampai kita menutup mata, kita harus waspada. Dari segala lini kita harus waspada. Kita jaga telinga kita, kita jaga mulut kita jaga juga mata kita jaga juga pikiran kita jaga juga tubuh kita, sehingga dia tidak bisa mengintimidasi kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Enggak ada amin. Ya, itu dia. Kita waspada penuh. Kalau dia ada dari belakang, kita bisa lawan dia. Kalau dia dari kiri, kita bisa hadapi dia. Kalau dia dari kanan, kita bisa lawan dia. Kalau dia dari depan, saudaraku, kita lawan dia. Itu namanya waspada penuh. Ya, kalau saudara pergi kemana-mana, orang yang waspada, dia 2 siap gitu. Ada yang mau lewat, ada yang mau nembak, dia udah siap. Itu namanya waspada. Itu namanya memberikan kewaspadaan yang penuh. Kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus waspada penuh untuk menghadapi intimidasi setan. Kalau kita tidak waspada, mengapa banyak anak Tuhan yang jatuh? Mengapa banyak anak Tuhan tergeletak? Karena dia tidak waspada. Diintimidasi, lihat loh. Udah umur 25 belum nikah-nikah. Intimidasi hal itu. Lihat lu, udah pangkatnya besar begini, kenapa lu gak korupsi? Diintimidasi, takutin nanti gimana kamu, gak bisa sekolahkan anak-anakmu, gak bisa bangun rumah kamu. Dia suruh, lebih baik korupsi aja. Setan itu. Makanya kita harus waspada sebagai anak Tuhan, sehingga kita bisa lawan, yaitu intimidasi dari setan itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, yang kedua adalah bagaimana cara kita melawan intimidasi setan. Yang kedua, kita harus memiliki waktu berdoa dan puasa. Untuk melawan intimidasi setan harus ada waktu doa kita. Saya setuju kalau kita doa 3 waktu. Benar gak? Ada gak yang doa 3 waktu? Ada kan? Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu kan 3 waktu. Benar kan? Berarti belum ada doa khusus. Kita harus memiliki doa. Kenapa? Karena lewat doa itu kita membuat komunikasi dengan Tuhan. Bahkan lewat doa itu juga, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa kalahkan setan. Kenapa? Daniel tidak takut ketika dia ditakutin. Kalau kamu tidak menyembah patung raja, Sadrak, Mesam dengan Abednego, kamu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau kamu tidak akan menyembah patung raja, kamu akan dimasukkan ke bara api yang menyala-nyala. Tetapi dasar ini anak muda yang luar biasa. Saya akui anak muda ini, mereka justru berdoa tuh. Bukan mereka duduk takut, nanti kami mati dicabi-cabi oleh singa. Enggak. Justru mereka berdoa terus berlutut kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu apapun intimidasi setan, kalau mereka berdoa, mereka tidak pasti akan mati, saudaraku dikasih Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan pasti akan bersama dengan mereka. Mereka mengerti bahwa Allah akan menyertai mereka. Mereka tahu bahwa Allah akan membela mereka, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ketika orang Yahudi juga diancam dibunuh, akan digantung di tiang. Ada seorang anak muda di situ namanya Esther.
Dia perintahkan seluruh orang-orang Yahudi, mereka harus berpuasa berapa hari? Berapa hari, masih ada yang ingat? 3 hari 3 malam tidak mau makan apapun. Saya mau tanya, apakah jadi nggak orang Yahudi digantung? Nggak ada. Padahal udah ditakuti. Kalau akan kamu digantung, ditakuti, diintimidasi sama setan. Mungkin saudara rasain loh, orang Yahudi akan dihangus, akan habis di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan? Ada seorang anak muda di situ yang mau bayar harga. Dia berpuasa, apa yang terjadi? Mereka tidak jadi digantung di tiang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa dan puasa. Begitu juga mungkin saya tidak tahu apa masalahmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Mungkin setan berkata mengintimidasi, menakut-nakuti saudara. Mungkin dia berkata hari ini rasain kamu tidak akan berhasil lagi. Hidupmu sudah begini, rumah tanggamu akan hancur lagi. Tetapi saya mau katakan, hidup di dalam doa dan puasa, saya percaya masalahmu akan bisa selesai. Masalahmu akan bisa kamu hadapi dan kamu tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena saudara melawan dia dengan doa. Amin. Amin. Mulai hari ini, mari kita lihat diri kita. Apakah saya benar-benar enggak hidup di dalam doa dan puasa? Jangan hanya kalau ada pergumulan baru kita berdoa. Tuhan berkata, terlambat sudah kau datang padaku. Ya, terlambat sudah. Tetapi ketika kita ada masalah apapun, sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri. Saya percaya kita akan bisa melawan seluruh intimidasi iblis. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana cara kita melawan intimidasi setan? Kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan bersama dengan saya harus mengisi pikiran saya dengan firman Tuhan. Nah, mungkin juga yang di rumah, coba tulis di live chatnya ya, yaitu saya mengisi pikiran saya dengan firman Tuhan. Kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, setan tidak akan berani mengintimidasi kita. Kenapa? Di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan. Di dalam firman itu ada sukacita. Di dalam firman Tuhan itu juga ada hal-hal yang membuat kita tampil sebagai pemenang. Ketika ada penyakit, setan berkata, lu enggak sembuhkan, makanya saya suruh kamu pergi kepada orang pintar, makanya saya suruh kamu pergi ke kuburan, kamu enggak pergi sih. Dia kan menakuti kita. Tetapi karena kita memiliki firman Tuhan, kita berkata hati yang gembira adalah obat yang majur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Sembuh nggak? Sembuh. Kenapa kita memiliki semangat? Apapun penyakitmu, nggak apa-apa. Sakit apa lu? Nggak sakit apa. Oh, lo udah divonis dokter stadium 4? Nggak. Saya udah sembuh di dalam nama Yesus. Sehingga kita memiliki firman Allah itu, kita kalahkan segala intimidasinya. Amin, yang agak kurang. Mungkin berkata, aduh Pak Pendeta, aku lagi begini. Tapi firman Allah selalu khawatir. Coba, firman Allah kalau berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Terus apa lagi? Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu pakai? Minum pakai kan? Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Allah yang saya sembah hari ini, yaitu 50 tahun yang lalu, adalah Allah yang sama. Saya percaya dia memelihara saya. Saya percaya juga saudara, Tuhan akan pelihara. Amin. Asalkan kita berani melawan intimidasi daripada si bolis itu, atau si setan itu. Amin. Amin, agak kurang. Memang saya tahu. Ini Pak Pendeta, bulan-bulan saya lagi mikir nanti maka di mana selesai ibadah ini ya. Di mana? Oh, ini resto ini lagi diskon di sini, pakai ini segala macam. Ya nggak apa-apa. Yang penting dengar firman Tuhan dulu. Itu dia. Kita harus isi pikiran kita firman Allah.
Kalau kita isi pikiran kita dengan firman Allah, saya percaya anak Tuhan akan terus maju dalam segala hal. Kenapa? Firman Tuhan ada di dalam kehidupannya. Yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita melawan intimidasi setan? Kita harus menundukkan diri kepada Allah. Katakan bersama dengan saya, menundukkan diri kepada Allah. Saya akan baca Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Kita harus menundukkan diri. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, jangan kita membawa kehebatan kita, jangan kita membawa keakuhan kita, jangan kita membawa kebanggaan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus menundukkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. Baru kita bisa melawan seluruh intimidasi iblis. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita membawa kehebatan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Kita membawa kesombongan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Kita membawa apa yang kita miliki kepada Tuhan, kita banggakan kepada orang. Saya mau katakan hari ini, sebagai hamba Tuhan, tundukkanlah dirimu. Orang yang menundukkan dirinya ketika dia datang kepada Tuhan, saya percaya dia akan melihat mujizat Allah. Dan saya percaya juga dia akan bisa melawan, yaitu namanya intimidasi iblis. Kenapa? Karena dia menundukkan diri kepada Allah. Banyak saya melihat di dalam firman Tuhan, orang yang sombong ketika dia datang kepada Allah, Allah tidak pernah berkenan. Orang yang membanggakan apa yang dikerjakan, Allah tidak pernah berkenan. Tetapi banyak juga di dalam Alkitab orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Mereka menundukkan diri, mereka melepaskan semua kebanggaan mereka. Apa yang terjadi? Mereka lepas dari segala intimidasi iblis itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini hidup kita masih intimidasi oleh setan. Tetapi saya mau katakan, datang kepada Tuhan, tundukkan dirimu kepada Tuhan. Saya sangat percaya saudara akan bisa melawan intimidasi setan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya beberapa kali melayani orang pelayanan pelepasan. Bahkan ketika suatu saat kami melayani seseorang, dia seperti gangsing, saudaraku dikasihi Tuhan, muter. Tahu nggak, hanya satu jari di bawah, ke kakinya di atas. Betul, ini. Bahkan kita baca firman Tuhan, dia tutup telinganya, jangan baca firman Tuhan itu. Kita angkat satu pujian, yaitu namanya bangkit, serukan nama Yesus. Kita angkat pujian itu berulang. Dia bilang jangan nyanyikan lagu itu, telinga saya seperti ditusuk-tusuk sama jarum. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita layani pelepasan dia berkata, saya katakan, kenapa kamu seperti begitu? Dia, Pak Pendeta, ketika saya datang benar-benar, saya datang dengan hati yang tulus. Saya datang dengan benar-benar mau dilepaskan. Saya tidak mau menutup pintu ketika saya mau dilayani pelepasan. Apa yang terjadi? Dia lepas, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Dia menundukkan diri kepada Tuhan. Ya. Suatu saat juga ini saya pakai kesaksian, karena ini saya alami dan saya sendiri pelakunya. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya doakan rumah orang. Ketika kita doakan, apa yang terjadi? Di rumahnya itu seperti digaruk-garuk di ruang tamu. Udah berapa tahun itu rumah nggak pernah mereka dudukin, saudaraku dikasihi Tuhan, ketakutan. Tapi kita doain, kuasa Tuhan bekerja. Keluarga itu sudah berserah, sudah tidak bisa mampu berbuat apa-apa, hanya mereka berserah kepada Tuhan.
Kita kan sebagai pendeta bukan kuasa kita yang berarti Tuhan kalau Tuhan pakai kita. Kalau kita bisa usir setan dalam nama Yesus, kita bisa lawan intimidasi setan di dalam nama Yesus, bukan karena pendetanya, tetapi kuasa Tuhan yang diberikan kepada pendeta itu. Amin. Makanya hidup kita, apa yang terjadi saudaraku dikasihi Tuhan, kita doain, saya bilang sama mereka satu keluarga, kita harus puasa. Berapa jam Pak Pendeta? 24 jam. Hah? 24 jam? Mau nggak? Kalau enggak saya nggak mau doain. Loh ya saya begitu kalau doain. Kenapa? Saya enggak mau berdoa di atas mau mereka. Kita doain apa yang terjadi. Ya, benar-benar terjadi mujizat Allah. Kita doain sampai detik itu setannya entah kemana dia pergi. Entah kemana dia pergi. Saya bilang gimana setannya masih ada? Enggak tahu Pak Pendeta kemana pergi. Ya udah nggak usah lagi, udah pergi, udah jauh kok itu. Kenapa? Karena keluarga ini mereka mulai bangkit dan mereka tetap menundukkan diri kepada Allah saudaraku setiap hari. Mulai dari itu mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya katakan kalian harus benar-benar menundukkan diri kepada Tuhan. Setiap hari sebelum tidur tundukkan diri kepada Tuhan. Iya Pak Pendeta. Wah, benar mereka sampai hari ini mereka tidak ada lagi gangguan di rumah mereka saudaraku di situ. Dan banyak itu kita alami dalam pelayanan pelepasan. Ya. Karena kebetulan saya juga dosen okultisme saudaraku di STTGI. Ini promo bukan? Ya. Itu yang terjadi. Makanya saya mau katakan kita harus berani menundukkan diri kepada Tuhan. Kalau kita berani menundukkan diri, kita akan bisa melawan segala intimidasi setan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita, benar-benar ini yang terakhir. Bagaimana cara kita melawan intimidasi setan? Kita harus melawan setan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Katakan bersama dengan saya melawan setan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Bukan kuasa kita yang kita tampilkan ketika kita melawan intimidasi setan. Bukan kehebatan kita, bukan pendidikan kita, bukan jabatan kita di gereja kita bawa kalau kita melawan intimidasi setan. Tetapi yang kita bawa adalah harus kuasa Tuhan. Amin. Yang kita bawa adalah kuasa Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya tetap kuasa itu bekerja dalam hidup kita? Kita harus cas setiap hari kuasa itu. Saya akan berikan contoh. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu namanya ada aki motor atau aki mobil. Kalau enggak dicas, coba mobilnya enggak pernah dipanasin 1 bulan, apa yang akan terjadi? Soak. Aki motor 1 bulan juga tidak pernah dipanasin, apa yang akan terjadi? Kita sampai ini keram saudara guys, enggak nyala-nyala. Nah begitu juga, nah kuasa itu yang ada diberikan oleh Tuhan di dalam diri kita, kita harus cas setiap hari. Dengan apa saudara dikasihi Tuhan? Hidup kita harus terus dekat dengan Tuhan. Hidup kita harus terus bisa dibimbing oleh Tuhan. Hidup kita harus terus bisa diarahkan oleh Tuhan. Hidup kita juga harus terus kita cas dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, gereja kita di tempat ini banyak sekali kegiatan. Ada doa pagi. Ya. Banyak sekali di medsos saudaraku dikasihi Tuhan. Gereja kita ada kegiatan-kegiatan di sini. Tapi kadang-kadang kita sudah disiapi oleh gereja seluruh kegiatan. Tidak kita pakai semuanya itu. Biarin aja, cukup aja sekali seminggu. Hati-hati bos. Makanya banyak anak Tuhan jatuh. Kenapa? Baru dia isi kebenaran hidupnya dengan firman Tuhan seminggu sekali. Baru dia cas. Baru nanti kalau udah nggak bisa diapa. Aduh, gimana ini ya? Aduh, baru nanti datang ke gereja. Pak Pendeta tolong saya coba. Datang ke gereja, bisa setiap hari telepon gereja, doakan saya. Tapi sudah dijawab oleh Tuhan. Goodbye gereja, goodbye Tuhan. Tuhan berkata, aduh enak banget lu sekarang ya. Kalau lu lagi susah aja datang ke gereja. Kalau lagi susah aja baru datang kepada Tuhan, berlutut lagi di gereja.
Saudara aku dikasihi Tuhan, kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya saya baca firman Tuhan, saudara aku dikasihi Tuhan, yang tertulis dalam Lukas pasal 10, 19 dan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga kamu tidak akan sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan, harus kita melawan setan dengan otoritas yang ada dari Tuhan. Jadi Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita. Hanya kitanya tidak mau memakai kuasa itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita masih ego. Tapi saya percaya hari ini yang ikut ibadah secara onsite, bahkan ya ikut ibadah secara online juga, saya percaya kita terus mempergunakan kuasa itu dalam diri kita untuk melawan seluruh intimidasi setan. Saya ambil kesimpulan, saya undang pemain musik maju ke depan. Ya, menyadari betul bahwa kuasa Tuhan berperan penting dalam kehidupan kita untuk menolong kita dalam menghadapi serangan setan. Jadi sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku dikasihi Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar musik main sangat lembut. Biarlah hari ini kita berani melawan intimidasi setan apapun. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi oleh firman Allah. Karena kita sudah dipenuhi kuasa dan otoritas yang berasal dari Tuhan. Kita takut apapun intimidasinya, kekurangan apapun, penyakit apapun, masa depan apapun, kita tidak pernah akan takut lagi. Kenapa? Karena ada kuasa yang luar biasa di dalam setiap pribadi kita. Saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Mungkin hari ini masih engkau takut datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Hari ini saatnya saudara akan menerima kelepasan dari Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan hari ini juga akan siap melepaskan saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara masih terikat, masih takut dengan intimidasi setan, berdoa secara pribadi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ada roh keberanian dalam setiap pribadi anak-anak-Mu untuk melawan intimidasi setan dalam bentuk apapun. Mungkin setan menakut-nakuti ekonomi, bahkan masa depan. Kami tidak takut karena ada kuasa Allah di dalam hidup kami. Ada firman Allah di dalam hidup kami. Kami tidak akan takut. Mungkin juga ada kuasa kegelapan ingin terus menguasai kehidupan anak-anak-Mu dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami hancur ke dalam nama Yesus. Kalau ada yang terikat dengan kuasa kegelapan, kalau ada yang terikat dengan roh-roh yang jahat, kalau ada yang terikat dengan roh kenajisan, lepas hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya kuasa Allah yang ada di dalam diri kami
lebih besar daripada roh-roh yang jahat ada di dunia ini. Kalau ada juga yang sakit, yang membuat takut menghadapi penyakit apapun, kami percaya hari ini sudah terjadi mujizat Allah di dalam setiap pribadi. Yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Karena tubuh setiap pribadi adalah tubuh ketebusan darah Yesus. Karena tubuh kami adalah bayi Roh Kudus, bukan tempat penyakit, bukan tempat kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya, meterikalah firman-Mu ini. Biarlah seluruh kebenaran firman-Mu ini akan membawa dampak yang sangat positif dan merubah pola pikir kami, bahwa kami harus berani melawan seluruh intimidasi dari setan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.